Salam kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan jemaat Tuhan melalui renungan malam edisi Rabu 20 Januari 2021. Berharap sekiranya jemaat Tuhan tetap dalam keadaan sehat, menikmati sukacita di dalam Tuhan. Karena itu, saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama mensyukuri kasih Tuhan yang boleh kita alami bersama sepanjang hari ini melalui ibadah. Firman Tuhan akan diberitakan, kita mohon kekuatan di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Engkau sungguh baik dan selalu setia dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Terlebih untuk hari ini, Tuhan boleh menyatakan kasih dan pertolongan-Nya bagi kami dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan mendengarkan suara Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Persiapkan hati kami, berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya. Dan berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama pada malam hari ini dalam tuntunan tema anak-anak di mata Yesus. Dalam tradisi Yahudi pada saat itu, sepertinya bahwa anak-anak bersama dengan sejumlah wanita-wanita dianggap kelas nomor 2. Dan mungkin inilah yang melatar belakangi sehingga ketika anak-anak itu datang kepada Yesus, dihalang-halangi oleh murid-murid. Kalau kita melihat pembacaan kita ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada 2 respon yang terjadi terhadap perlakuan yang diberikan kepada anak-anak. Bagi murid-murid, mereka menghalang-halanginya, tetapi bagi Yesus justru mengatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ketika kita memperhatikan kondisi kehidupan yang sementara kita jalani, kita tidak bisa menutup mata tentang keadaan yang terjadi. Bahwa banyak orang yang mengeluh atau banyak orang tua yang mengeluh karena anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupannya tidak lagi mendengarnya, tidak lagi menerima nasihatnya, bahkan lebih anak-anak itu melakukan pemberontakan kepada orang tua. Bahkan dalam pemberitaan media dalam minggu ini, minggu lalu, kita pernah melihat di dalamnya bahwa ada seorang anak yang mempolisikan orang tuanya. Sangat miris kalau kita melihat peristiwa ini.
Begitu tega seorang anak mempolisikan seorang ibu. Ya, terlepas dari apakah kesalahan seorang ibu ini atau bagaimana, tapi yang pasti bahwa pemikiran jernih kita mengatakan bahwa setega itukah anak-anak mempolisikan orang tuanya. Dan ini sebuah fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, persoalan yang terjadi ialah kalau demikian siapa yang salah? Apakah anaknya atau apakah orang tua? Kalau hal itu kita jumpai dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat bagaimana Yesus memberi kesempatan kepada anak-anak untuk datang kepadanya, sesungguhnya sebuah penggambaran bahwa Yesus menginginkan supaya kehadiran kita sebagai orang tua menyatakan tanggung jawab yang sepenuhnya. Dan ini digambarkan oleh Yesus dalam pembacaan kita ketika ia mengatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadanya, kepadaku. Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara-saudara tentang ketergantungan seorang anak? Ketergantungan kehidupan seorang anak tentu kepada orang tuanya. Ya, terlepas kalau mungkin anak-anak kita sudah berkeluarga, tapi ketika mereka masih kecil, kepada siapa mereka menyampaikan keluh kesahnya? Kepada siapa mereka menyampaikan seruannya, kerinduannya, harapannya? Tentu orang tua yang adalah figur terdekat dalam kehidupannya. Nah, hal yang menarik untuk kita lihat tentang ketergantungan seorang anak kepada orang tua. Dan Yesus mau mengatakan bahwa ketergantungan kita kepadanya, ketergantungan kita kepada Yesus, sesungguhnya itu yang Yesus harapkan untuk terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ketergantungan kita sepenuhnya kepada Yesus, sesungguhnya itu yang harus kita wujudkan, harus kita nyatakan dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, persoalan yang ada ialah apakah ketergantungan kita sepenuhnya itu kita nyatakan kepada Yesus, atau mungkin ketergantungan kita itu kepada hal-hal yang lain yang bisa kita andaikan sebagai sebuah ketergantungan seorang anak kepada orang tuanya. Anak sungguh menyadari bahwa ia tidak berdaya, ia tidak mampu melakukan berbagai hal dalam kehidupannya kalau ia tidak memiliki ketergantungan kepada Yesus. Karena itu, melalui perenungan kita pada malam hari ini dalam tuntunan tema anak-anak di mata Yesus, kita ini adalah anak-anaknya yang senantiasa mengajak kita untuk datang kepadanya, untuk menyatakan ketergantungan kita kepadanya. Sehingga di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita hadapi bersama, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, kita dituntun untuk memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita diajak untuk terus datang kepadanya. Dalam pembacaan kita ini jelas dikatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Yesus tidak pernah menutup hati bagi anak-anaknya untuk datang kepadanya. Yesus tidak melarang kita untuk datang kepadanya. Mungkin yang sering terjadi adalah kita memilih-milih waktu atau kondisi untuk datang kepadanya. Ketika kita bergumul, kita datang kepadanya, tetapi ketika sejumlah keberhasilan dan kesuksesan yang kita alami, mungkin kita melupakan bahwa itu terjadi karena kasih Tuhan. Datanglah kepadanya, teruslah memiliki ketergantungan kepadanya. Dengan demikian kita akan terus dikuatkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Terpuji nama Tuhan dan firman-Nya menguatkan bagi kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan bersyukur bahwa
kasih Tuhan terus memelihara kehidupan kita hingga pada saat ini. Dan secara khusus untuk hari ini, kita boleh bersyukur untuk sukacita melalui pertambahan umur bagi saudara kita Maurenen Stefania Geraldine dan juga Bapak Hendrik Pasambe. Ya, Bapak Hendrik Pasambe ini adalah satu rumah kami. Ya. Kemudian juga bersyukur bersama dengan saudara Tata yang juga hari ini boleh berulang tahun. Kasih Tuhan terus menyertai dan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Syukur dan puji kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalaminya bersama ketika malam hari ini Tuhan kembali menyapa kami dengan firman kebenarannya yang terus mengingatkan kami dan meyakinkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak yang sungguh berharga di mata Yesus. Sebagaimana dalam pembacaan kami ketika Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Tidak hanya dilihat dari segi umur, tetapi sesungguhnya Yesus mau mengatakan bahwa biarkanlah semua orang yang rindu untuk datang kepadanya. Dan kiranya kami boleh menjawabnya dalam kehidupan kami untuk terus datang dan memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketergantungan kami sepenuhnya di dalam Tuhan memampukan kami untuk kuat dan tegar dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan. Kami terus menyatakan permohonan kami kepadamu ya Tuhan, untuk berbagai pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Mereka yang bergumul karena sakit, dan harus menjalani perawatan khusus baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Kasih Tuhan yang sempurna akan memulihkan mereka, akan menguatkan mereka untuk melewati proses pemulihan. Secara khusus Tuhan di masa-masa pandemi sekarang ini, ada begitu banyak jemaat Tuhan, baik dalam lingkup pelayanan jemaat Tamalate ataupun di luar pelayanan jemaat Tamalate, yang mengalami pergumulan karena terpapar virus corona. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah mereka terus memiliki semangat dan percaya bahwa kasih Tuhan yang sempurna akan memulihkan kehidupan mereka, akan menguatkan mereka untuk melewati badai yang terjadi. Demikian kami mau berdoa kepadamu untuk jemaat yang mengalami pergumulan karena duka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya bahwa penghiburan sempurna datangnya dari Tuhan, akan menghiburkan keluarga yang berduka, dan terus melihat bahwa duka yang berat sekalipun tidak akan pernah menghalangi kasih Tuhan dinyatakan. Demikian Tuhan untuk berbagai pergumulan hidup yang lain yang terjadi. Kasih-Mu senantiasa kami rindukan untuk menguatkan kami, sehingga dalam duka, dalam pergumulan sekalipun, kami terus melihat bahwa sungguh kasih Tuhan boleh dinyatakan. Demikian Tuhan kami berdoa kepadamu untuk berbagai sukacita yang boleh kami alami, baik itu melalui kesembuhan dari penyakit, baik itu melalui pertambahan umur, baik itu melalui ulang tahun pernikahan, kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam pendidikan, dan berbagai hal yang Tuhan boleh nyatakan. Kami ucapkan syukur limpah terima kasih, dan biarlah dalam syukur yang kami boleh alami, kami senantiasa menyadari bahwa itu mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan. Kebersamaan kami dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini, kasih Tuhan yang sempurna akan terus menolong kami untuk mengangkat tanggung jawab dengan penuh sukacita. Dalam peran kami, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, bahkan juga jemaat secara keseluruhan,
Kami boleh saling mendukung, menguatkan satu dengan yang lain. Pelayanan boleh berjalan, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan malam ini Tuhan kami akan beristirahat. Mohon penyertaan Tuhan akan menolong kami, supaya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan berikan bagi kami. Terpuji nama Tuhan, dan biarlah hidup kami senantiasa terpelihara oleh Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat untuk semua jemaat Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Percaya bahwa kasih Tuhan akan terus memelihara kita. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan.